Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kenal, saya Ahmad Munadir yang akan mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional di semester ini. Selanjutnya saya perkenalkan diri ya. Jadi ini profil saya, sekilas ya. Di S1 saya di Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua, program studi Magister Business of Administrasi di Universitas Gadjah Mada. Nah, kita lanjut ke kontrak perkuliahan. Terkait kontrak perkuliahan ini adalah beberapa bagian akademik, kemahasiswaan, dan keuangan gitu ya, terkait pemutusan ini. Jadi terkait kehadiran itu 15%, tugas 15%, TS 25%, UAS 35%, kuis atau tugas akhir 10%. Nah, catatan dari bagian akademik, kehadiran kurang dari 50% tidak diperkenankan mengikuti UTS dan UAS. Selanjutnya berikut adalah silabus yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Pertama, terkait manajemen perusahaan multinasional. Yang kedua, terkait sistem moneter internasional. Yang ketiga, neraca pembayaran. Yang keempat, penentuan kurs mata uang asing. Yang kelima, pasar valuta asing. Yang keenam, future and opsi. Yang ketujuh, kondisi paritas internasional. Ke-8, manajemen exposure. Yang ke-9, manajemen modal kerja internasional. Yang ke-10, manajemen pendanaan internasional. Yang ke-11, portofolio internasional. Yang ke-12, investasi penganggaran modal internasional. Yang ke-13, pendanaan ekspor dan impor sistem keuangan multinasional. Yang ke-14, manajemen aktiva lancar perusahaan multinasional. Jadi kalau udah nggak asing dengan aktiva itu biasanya ngebahas akuntansi. Basic saya kan akuntansi. Nah, ini bisa teman-teman juga remind lagi kembali beberapa materi-materi sebelumnya terkait akuntansi gitu ya, misalnya kalau ada terkait aktiva dan portofolio, misalnya manajemen keuangan. Nah, kita masuk ke topik pertama ya, manajemen perusahaan multinasional. Nah, pokok-pokoknya yang ada di dalam adalah perusahaan multinasional. Pertama, motif perusahaan multinasional. Yang kedua, evolusi perusahaan multinasional. Yang bagian 2, manajemen keuangan internasional, tujuan dan fungsi pokok mata kuliah. Terus yang kedua, keputusan investasi. Ketiga, putusan pendanaan. Yang keempat, konsep dan teori keuangan. Nah, kita masuk ke pertama ya. Apa sih bedanya perusahaan domestik dan multinasional? Jadi sederhananya gini, kalau teman-teman tahu atau kenalan gitu ya, perusahaan yang punya pasar di luar negeri tapi produksi dan manajemen dan lainnya ada di dalam negeri. Jadi biasanya sih kalau yang saya tahu perusahaan-perusahaan sepatu ya, dan ya ada sepatu, ada tekstil juga, ada ya kebanyakan sih sepatu yang saya tahu ya, brand-brand terkait sepatu dan baju ya. Nah, mereka ini manajemennya ada di dalam negeri gitu ya, di dalam negeri, cuman pangsanya di luar negeri. Nah, begitupun sebaliknya, ada perusahaan yang mereka beli dari luar negeri, ya kan, terus dijual di dalam negeri gitu ya, tapi perusahaan domestik yang punya gitu. Jadi perusahaan domestik, jadi dia perusahaan impor gitu. Nah, inilah yang membedakan perusahaan domestik ya dan multinasional. Jadi perusahaan domestik cakupan wilayahnya operasi domestik dengan mengutamakan keunggulan komparatif. Jadi suatu negara memiliki kelebihan sendiri-sendiri ya. Ada yang teknologinya canggih, ada yang bahan bakarnya banyak dan kompetitif harganya, ada yang tenaga kerjanya yang kompetitif harganya dan lain-lainnya ya. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing negara sehingga terciptalah perusahaan-perusahaan dengan keunggulan komparatif tersebut. Di kalau di Indonesia kan rata-rata yang punya keunggulan itu memang karena di sini itu bahan bakunya lumayan kompetitif, tenaga kerja juga lumayan kompetitif, artinya yang perusahaan yang padat karya seperti tadi perusahaan sepatu misalnya. Terus yang kedua, ya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional wilayah operasinya mencakup beberapa wilayah negara. Nah, pengolahan keuangannya mempertimbangkan mata uang asing. Nah, contohnya perusahaan melakukan operasi di beberapa negara. Jadi kalau teman-teman tahu kayak KFC, kayak Asus, kayak iPhone kan dia pabriknya di China ya, iPhone kalau nggak salah ya.
itu pun dibagi-bagi lagi, ada yang di Vietnam, tergantung apa produk yang diproduksinya misalnya ya. Tapi perusahaannya kan di Eropa, tapi bisa jadi pendanaannya di Hong Kong gitu. Nah, banyak wilayah cakupan gitu. Nah, inilah bedanya, marketnya pun beda. Misalnya ada iPhone apa gitu ya, contoh ya, iPhone 1 ini cocoknya di Indonesia aja nih. Nah, itu nggak dijual di negara lain. Jadi dia punya banyak cakupan dan motif tertentu gitu ya. Inilah dinamakan perusahaan multinasional. Nah, kalau domestik hanya sebatas tadi, hanya ekspor atau impor gitu ya, sederhananya seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke motif. Nah, tadi kan saya udah sempat mention kata-kata motif. Apa sih motif perusahaan multinasional? Yang pertama, mencari bahan mentah. Nah, terkait pencari bahan mentah, ini mungkin teman-teman udah nggak asing dengan perusahaan yang dulu ya, yang pertama kali mau ngejajah kita ya, VOC. Nah, ini kan mencari rempah-rempah gitu ya di Indonesia, tapi perusahaannya ada di Eropa. Tapi bisa jadi marketnya bukan di Indonesia, tapi untuk di Asia Tenggara atau di Afrika bahkan. Nah, ini kan cakupannya lumayan banyak ya. Nah, inilah salah satu cikal bakal. Ini cikal bakal dari perusahaan multinasional. Nah, yang kedua mencari pasar tadi. Nah, kalau domestik hanya sebatas mencari pasar gitu, atau sebatas menukar biaya. Tapi kalau perusahaan multinasional semuanya gitu motifnya, mencari pasar iya, menimbulkan biaya iya, mencari bahan mentah iya, dan motif-motif lainnya gitu ya. Nah, mencari pasar. Jadi ada beberapa brand gitu ya. Kalau teman-teman ngamatin gitu ya, kayak misalnya di China ada Wuling. Ternyata nggak semua brand Wuling ada digunakan oleh market di China gitu. Jadi Wuling apa gitu, motor mungkin atau mobil itu hanya di marketnya hanya di Indonesia, tapi di sana nggak dijual. Begitupun kayak misalnya kalau teman-teman tahu Sritek gitu ya, Sritek produksinya di Indonesia, tapi itu bukan market untuk Indonesia bajunya. Ternyata cocoknya untuk orang Jepang misalnya atau Eropa misalnya, karena kecocokan fit marketnya. Jadi kalau terkait fit market tuh udah ngomongin banyak hal, kualitas, kecocokan bahan dan lain-lainnya ya. Yang ketiga, minimalkan biaya. Ini biaya nih paling penting. Selanjutnya minimal biaya. Jadi cari yang paling termurah gitu, paling yang kompetitif. Terus yang keempat, motif lainnya. Motif lainnya ada banyak sekali. Salah satunya mungkin ya faktor politik, faktor kestabilan negara dan lain-lainnya kan. Jadi ini dipertimbangkan betul sama perusahaan multinasional. Jadi pajak misalnya ya, banyak banget. Jadi kenapa sih dia buat di Indonesia misalnya? Oh, ternyata karena pajak pengusahanya lebih rendah gitu dibandingkan di Eropa. Di Eropa kan atau di Amerika ya, benua Amerika kan sangat tinggi gitu pajaknya. Contohnya ya, itu salah motif-motif lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke evolusi perusahaan multinasional. Jadi yang pertama, investasi luar negeri. Ini yang udah pada umum ya. Biasanya misalnya Vietnam didanain gitu ya, ada dana dari China gitu ya, dari China untuk pabrik iPhone. Nah, ini rata-rata misalnya proses otomotif Jepang dirayu bangun pabrik dan bikin mobil listrik Indonesia. Ini ya, motif investasi luar negeri ya untuk perusahaan multinasional. Nah, beda lagi dengan lisensi. Kalau lisensi biasanya kalau yang saya sering dengar Mitra Adi Perkasa atau MAP. Misalnya Starbucks tuh punyanya lisensinya dari MAP. Di inilah contoh dan evolusi dari perusahaan multinasional. Ya, ada yang dalam bentuk pendanaan, investasi, ada yang dalam bentuk lisensi, yaitu beli royalti gitu ya, beli merek. Nah, terus selanjutnya manajemen keuangan internasional. Nah, ada dua gitu ya, manajemen keuangan internasional ya. Jadi mungkin selanjutnya kita akan bahas ini di video bagian B ya. Terima kasih.